Harapan kader Nasdem ke Anies, restorasi Indonesia jadi lebih baik. Jakarta, sebanyak lebih dari 250.000 orang dari seluruh penjuru tanah air, menghadiri apel siaga perubahan Partai Nasdem. Apel tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Minggu, 16 Juli 2023. Salah satu kader Nasdem yang menghadiri apel tersebut yaitu Sulaiman Husain, 60. Sulaiman bersama rombongannya datang dari Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah ke Jakarta demi mengikuti acara tersebut. Berangkat dari Banggai itu hari Kamis, kita naik kapal Keluuk, tiba di Palu hari Jumat sore. Kemudian hari Sabtu kami terbang ke Jakarta, ungkap Sulaiman, kepada Detikcom, Minggu, 16 Juli 2023. Melalui kegiatan apel siaga perubahan Nasdem, Sulaiman berharap agar Nasdem dapat memenangkan pemilu 2024 mendatang. Kami berharap bahwa kegiatan ini memotivasi seluruh kader agar memenangkan kontestasi 2024, baik di Pileg maupun Presiden, ujar Sulaiman. Sulaiman juga menganggap bahwa Anies merupakan pemimpin ideal. Menurutnya, Anies merupakan pemimpin yang ideal, santun, serta berwibawa. Kira-kira Anies merupakan pemimpin ideal, kata Sulaiman. Sementara itu, Dino, 22, juga merupakan kader yang datang jauh dari Surabaya untuk menghadiri apel. Ia berangkat bersama rombongan yang berjumlah 40 orang yang tergabung dalam Nasdem Muda Kota Surabaya. Dino sendiri mengaku mengagumi Anies sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Kemudian, ia juga mengapresiasi Anies yang melanjutkan perjalanannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti yang kita lihat bersama, setelah 5 tahun membangun Jakarta, Pak Anies perlu mengupgrade menuju next level lah untuk menangani seluruh Indonesia, imbuh Dino. Karena saya rasa Indonesia ini butuh sekali yang namanya restorasi dan perubahan untuk menuju yang lebih baik lagi dan itu hanya bisa dilakukan oleh Anies Baswedan, ungkapnya. Sama seperti kader lainnya, Dino juga memiliki harapan jika Anies terpilih sebagai presiden. Semoga kalau Bang Anies terpilih menjadi Presiden 2024, itu akan mampu mewujudkan semangat Nasdem untuk merestorasi Indonesia untuk menjadi lebih baik, pungkas Bino. Ketum PD, kalau Anies tetapkan AHY jadi cawapres, apa ada yang ingin pergi? Jakarta, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menjelaskan proses penentuan cawapres Anies Baswedan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. AHY tak bisa memberi tanggal yang pasti lantaran di luar kewenangannya. Kembali ke pertanyaan, kapan? Iwis, saya bisa menjawab itu dengan pasti. Tapi tidak semua dalam kontrol kami. Kami memiliki sebuah mekanisme, saling menghormati antar partai. Masing-masing punya kedaulatan. Masing-masing punya mekanisme yang harus dihormati, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat, 14 Juli 2023. Ia pun menyinggung pertanyaan jika dirinya tak menjadi cawapres Anies lantas bagaimana sikap Demokrat. AHY justru bertanya di balik, jika dirinya yang dipilih Anies sebagai cawapres bagaimana sikap partai di KPP. Kalau AHY nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Di balik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah itu baru fair, tutur AHY. AHY menyampaikan jika hasil survei dibedah, cawapres Anies sudah terbaca. AHY menegaskan pihak Demokrat tak pernah memaksakan Anies untuk memilih dirinya sebagai cawapres. Kalau ditanya akan ada surprise dari mana? Kecuali ada warga negara asing kita naturalisasi tiba-tiba di bulan Oktober diumumkan jadi cawapres, itu baru surprise. Tapi kalau hari ini dibedah saja